Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Samsul Ujal, pimpinan Lembaga Abdi Bangsa Institute. Dalam video best practice kali ini, kami akan menyampaikan bagaimana praktek baik pelaksanaan program PKK khususnya kelas platinum yang kami laksanakan pada tahun 2021. Hai, perkenalkan nama saya Wisnu. Saya sedang belajar skripsi. Saya sangat berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Dirjen Vokasi. Semoga saya menjadi hotelier yang profesional. Salam kompeten, vokasi kuat memuaskan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Tania Agustina. Saat ini saya sedang melaksanakan program pendidikan kecapapan kerja di Abdi Bangsa Institut Cianjur. Tidak henti-hentinya saya berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Dirjen Vokasi. Semoga saya bisa berguna untuk diri saya pribadi, keluarga, bangsa, dan negara. Salam kompeten. Hai, good morning. Nama saya Dina Ramdhani, saya salah satu mahasiswa Abdi Bangsa Institut Cianjur. Saat ini saya sedang menjalankan program percakapan kerja. Saya merasa sangat beruntung karena di sini saya diajarkan Indonesia, Interpret, dan Economics. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Budaya, khususnya Dirjen Vokasi. Semoga kedepannya saya bisa menjadi seorang hotelier yang profesional. Salam kompeten, vokasi kuat memuaskan Indonesia. Sebelum melaksanakan program PKK 2021, kami merencanakan kurikulum yang disusun dengan dunia usaha dan dunia industri. Kenapa? Karena kurikulum yang harus kami ajarkan adalah kurikulum yang mengikuti tren industri masa kini. Bidang pelatihan di Abdi Bangsa itu adalah bidang pelatihan jenjang 3 KKNI yang berbasis SKL. SKL diciptakan generik, tapi pengembangan kurikulum itu disesuaikan dengan industri sebagai turunannya. Saat itu kami melakukan dan merumuskan dulu apa kira-kira industri kekinian, khususnya di bidang perhotelan, yang perlu diajarkan kepada peserta didik. Karena itu merupakan kunci ketika kita melaksanakan pelatihan di LKP kita, sehingga apa yang kita ajarkan itu adalah sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Setelah kurikulum itu dirumuskan beserta kesepakatan dengan pihak industri untuk memberikan pembelajaran, baru kami merekrut peserta didik. Dalam proses perekrutan peserta didik, kami lakukan interview seleksi, baik itu tes tulis maupun wawancara. Tes tulis maupun wawancara itu kami laksanakan secara berkelompok, ya, karena terkait dengan kebijakan PKPKM pada saat itu, kami harus meyakinkan bahwa peserta didik yang datang itu betul-betul, ya, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk belajar. Serangkaian tes, wawancara, dan seleksi itu kami lakukan. Setelah peserta didik kami kumpulkan dan kita memenuhi kuota yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebelum mulai pembelajaran, kami harus yakinkan betul bahwa peserta didik ini sehat. Untuk itu kami lakukan dengan tes antigen. Dan juga kami vaksinasi peserta didik dengan dosis komplit, ya, sebelumnya dilaksanakan kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Kalau kami lakukan kepada peserta didik supaya kami yakin betul bahwa peserta didik yang belajar di Abdi Bangsa Institute adalah mereka yang betul-betul sehat, baik jasmani maupun rohani. Setelah melalui serangkaian tes swab antigen, mereka sehat dan sudah dilakukan vaksinasi, baru kami melakukan pembelajaran dengan kurikulum yang telah disusun oleh industri dan dunia kerja. Kurikulum yang dirumuskan dengan dunia usaha dan dunia industri dan dunia kerja itu adalah kurikulum bersama yang kami susun, yang mana
standar atau kelulusannya itu berbasis dari SKL. Pembelajaran yang kami lakukan untuk para peserta didik PKK khususnya kelas platinum ini kami berikan 2 bidang jenjang 3, yaitu bidang room division dan bidang food and beverage. Bidang room division terdiri dari front office dan housekeeping, dan juga bidang food and beverage untuk bidang food product dan food service. Salah satu keunggulan daripada program Platinum ini adalah kami berikan tambahan pembelajaran, yaitu barista. Ini merupakan bukti bahwa mereka harus dipersiapkan betul sebelum mereka diterjunkan ke dunia usaha maupun dunia industri. Pelatihan barista itu bagaimana cara meracik kopi, ya, menyajikan kopi, baik itu espresso maupun cappuccino, dan pembelajaran barista tentang manual brew. Gitu. Selain itu, dalam program PKK Platinum ini kami berikan table manner, yang mana table manner ini adalah program tambahan untuk kelas Platinum. Ya, bagaimana mereka mengikuti serangkaian pembelajaran praktek baik dalam pelaksanaan pelayanan di hotel berbintang. Setelah pembelajaran selesai dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan, peserta didik, ya, sebagai penjaminan mutu sebelum mereka dikirim ke industri, mereka melakukan uji kompetensi. Uji kompetensi adalah proses hilir dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini merupakan pengukuran atau quality assurance, bagaimana peserta didik ini bisa betul-betul disaring melalui standar yang ada, mengembangkan standar yang ada untuk sebelum mereka dikirim ke industri. Gitu. Di dalam pembelajaran di Abdi Bangsa, selama pembelajaran kurang lebih 5 bulan, kami juga mengundang instruktur dari Iduka Internasional. Kami juga mengundang peserta Iduka diantaranya dari Hotel Shangri-La, Malaysia. Mereka memberikan pembekalan bagaimana nanti peserta didik itu dilatih dan dipersiapkan sebelum mereka diterjunkan ke industri mereka. Selain dari Shangri-La, Malaysia, peserta didik juga diberikan pembekalan dari pihak Australia, dari beberapa hotel berbintang, yang mana memberikan pembekalan bagaimana kesiapan mereka sebelum mereka diterjunkan ke dunia usaha dan dunia industri mereka. Di sana dijelaskan bagaimana persiapan mereka dalam segi bahasa, mental, spiritual, ya, dan juga skill sebelum mereka dikirim ke industri dan dunia kerja. Sehingga dalam hal ini peserta didik betul-betul yakin jika mereka dilatih dengan standar kompetensi lulusan yang berbasis kompetensi dan dihilirnya diukur sebagai penjaminan mutu oleh lembaga sertifikasi kompetensi, jadi mereka setelah lulus dari serangkaian pelatihan ini, mereka sudah siap untuk bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Sebelum mereka dikirim ke luar negeri, mereka akan dimagangkan dulu di beberapa hotel berbintang, dan beberapa mereka sudah mulai di bulan Desember ini, karena mereka harus mempunyai pembekalan secara hard skill maupun soft skill, bagaimana mereka mengimplementasikan pembelajaran 5 bulan, ya, yang dilakukan di kelas diterapkan di dunia usaha dan dunia industri. Dalam waktu dekat, setelah program pemagangan ini selesai, mereka akan dikirim ke luar negeri melalui serangkaian interview dan seleksi. Gitu. Ibu dan Bapak sekalian, demikianlah
video best practice yang kami sampaikan dalam pelaksanaan pembelajaran program PKK, khususnya program PKK Platinum tahun 2021. Intinya, dalam pelaksanaan pembelajaran program PKK, seyogianya lembaga kursus dan pelatihan menggunakan standar kompetensi lulusan yang jelas, sehingga nanti di hilirnya sebagai penjaminan mutu, itu pun menggunakan pengukuran standar kompetensi yang inline dengan pembelajarannya. Yang kedua, kurikulum yang disusun wajib menggunakan kurikulum berbasis IDUPA. Karena SKL diciptakan secara generik, nanti diturunkan dengan kurikulum yang diramukan dan dirumuskan oleh dunia usaha dan dunia industri. Demikian video best practice kali ini. Semoga bermanfaat untuk LKP, khususnya LKP di seluruh Indonesia di bidang hospitality. Salam kompeten, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.